Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Randy Tamamilang. Hari ini saya akan membahas tentang Randy Tamamilang yang sudah memutuskan untuk melanjutkan karir volinya di luar negeri, tepatnya di Liga Vietnam. Jadi Randy Tamamilang yang pada musim lalu membela Jakarta Bhayangkara Presisi dan membantu Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi juara Proliga tahun 2024 sekaligus menjadi MVP, itu sudah memutuskan bergabung dengan Ho Chi Minh City Police yang berlaga di Vietnam League itu. Ho Chi Minh City Police sendiri sudah menjalani pertandingan pertama bersama Randy Tamamilang pada hari kemarin. Jadi saat itu Ho Chi Minh City Police itu melawan klub namanya adalah VLXD Binh Duong. Hasilnya adalah 3-1 untuk kemenangan Ho Chi Minh City Police. Teman-teman bisa melihat rekaman pertandingan Ho Chi Minh City Police bersama Randy Tamamilang ketika melawan Binh Duong di kanal YouTube atau di channel YouTube. Tapi kalau teman-teman tidak bisa melihatnya atau belum melihatnya, saya akan rangkumkan beberapa poin dari pertandingan debut yang dijalani oleh Randy Tamamilang bersama Ho Chi Minh City Police. Jadi Ho Chi Minh City Police yang diperkuat oleh Randy Tamamilang berhasil mengalahkan Binh Duong dengan skor 3-1, tapi memang kemenangan yang didapatkan oleh Ho Chi Minh City Police itu tidak bisa dikatakan mudah karena di set pertama saat itu Ho Chi Minh City Police dikalahkan oleh Binh Duong dengan skor 19-25. Tapi di set kedua dan di set ketiga dan di set keempat, Ho Chi Minh City Police itu berhasil membalikkan keadaan dan merebut kemenangan beruntun sekaligus mengunci pertandingan itu dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Kalau kita bicara tentang set by set atau pertandingan satu set ke set yang lainnya yang dijalani oleh Ho Chi Minh City Police yang diperkuat oleh Randy Tamamilang, memang seperti yang tadi saya bilang bahwa di set pertama saat itu Binh Duong itu menunjukkan permainan yang sangat solid, sangat membahayakan, dan akhirnya mereka bisa mengunci kemenangan. Di set pertama saat itu Ho Chi Minh City Police langsung tertinggal 0-2, bahkan saat itu keunggulan yang dimiliki oleh Binh Duong itu terus berlanjut sampai mereka akhirnya unggul 13-9. Setelah itu memang keunggulan yang dimiliki oleh Binh Duong itu seolah tidak terbendung. Bahkan mereka sempat unggul 23-18 dan menutup set pertama dengan skor 25-19. Tapi di set kedua dan di set seterusnya Ho Chi Minh City Police itu membalikkan keadaan dan mendominasi pertandingan. Di set kedua Ho Chi Minh City Police itu langsung unggul 3-1. Setelah itu keunggulan Ho Chi Minh City Police yang diperkuat oleh Randy Tamamilang itu tidak terbendung. Mereka terus unggul menjadi 11-4, kemudian 17-9, kemudian 23-13, dan akhirnya Ho Chi Minh City Police merebut set kedua dengan kemenangan dengan skor 25-14. Di set ketiga, lagi-lagi Ho Chi Minh City Police itu berhasil menunjukkan dominasinya. Mereka langsung unggul dengan skor 3-1. Setelah itu mereka terus unggul sepanjang pertandingan di set ketiga. Jadi saat itu Ho Chi Minh City Police itu langsung unggul 11-6, kemudian 19-15, dan menutup set ketiga dengan skor 25-23. Nah, dua kemenangan beruntun di set kedua dan di set ketiga ternyata berlanjut di set keempat. Saat itu Ho Chi Minh City Police itu langsung ngebut, tancap gas, dan unggul 7-3. Setelah itu keunggulan yang dimiliki oleh Ho Chi Minh City Police yang diperkuat oleh Randy Tamamilang itu melebar menjadi 14-8, kemudian 21-15, dan akhirnya Ho Chi Minh City Police mengunci set keempat dengan kemenangan dengan skor 25-21. Nah, ada beberapa poin penting yang sangat menarik dan tentu membanggakan atau membahagiakan bagi para penggemar Randy Tamamilang dari kemenangan yang didapatkan Ho Chi Minh City Police pada pertandingan kemarin. Jadi Randy Tamamilang itu langsung menjalani debut dan menjadi pemain inti, dan Randy Tamamilang itu tidak tergantikan sepanjang pertandingan. Jadi di set pertama, set kedua, set ketiga, set keempat, dirinya itu tetap menjadi andalan bagi Ho Chi Minh City Police. Randy Tamamilang sendiri itu memang kalau ini pendapat saya pribadi ya, POV saya pribadi. Teman-teman boleh memiliki POV yang lain, silahkan tulis nanti di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya, Randy Tamamilang itu berhasil menunjukkan kemampuannya yang memang levelnya itu di atas para pemain lainnya. Dirinya bisa melepaskan spike-spike yang sangat tajam dan sangat membahayakan,
lini pertahanan dari lawan. Selain itu juga Randy Tamamilang itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki pengalaman yang sangat banyak. Kita ketahui Randy Tamamilang jam terbangnya itu memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain berlaga di level nasional ketika bermain di Livoli ataupun juga Proliga, dirinya itu juga membela timnas Indonesia di SEA Games dan juga pada tahun 2024 lalu, beberapa waktu yang lalu, dirinya itu membela Jakarta Bayangkara Presisi di turnamen EVC Club Championship yang diselenggarakan di Iran. Nah, tapi memang Randy Tamamilang, kalau menurut POV saya pribadi, Randy Tamamilang itu masih memiliki beberapa kelemahan. Dirinya itu beberapa kali melakukan kesalahan dan itu memang masih sangat wajar. Misalnya adalah ketika dirinya melakukan serve error. Selain itu juga spike yang dilakukan oleh Randy Tamamilang beberapa memang berhasil dibaca atau bahkan diblok sehingga tidak bisa membuahkan poin bagi Ho Chi Minh City Police. Tapi hal itu memang seperti tadi yang saya bilang masih wajar, masih bisa dimaklumi karena Randy Tamamilang itu bergabung dengan Ho Chi Minh City Police itu dalam waktu yang tidak lama, artinya dirinya memang tidak mempunyai waktu yang sangat panjang untuk bergabung dengan rekan-rekannya, untuk membangun chemistry, untuk membangun kekompakan, dan juga untuk memahami game plan yang ditetapkan atau dipraktekkan oleh pelatih Ho Chi Minh City Police di atas lapangan. Tapi apapun itu, hasil yang didapatkan Ho Chi Minh City ketika melawan Binh Duong itu tentu menjadi modal berharga untuk pertandingan selanjutnya bagi Randy Tamamilang dan kawan-kawan. Karena tentu saja laga yang akan dijalani oleh Ho Chi Minh City Police itu akan semakin berat. Selain itu juga ada poin lain yang cukup menarik menurut saya pribadi, yaitu ternyata animo masyarakat untuk menyaksikan pertandingan kemarin itu ternyata tidak terlalu tinggi. Dari video yang saya tonton sepanjang pertandingan itu tempat duduk ataupun stadion yang menjadi lokasi pertandingan itu memang penontonnya tidak terlalu banyak, bahkan bisa dikatakan kalah jika dibandingkan dengan Proliga yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Tapi apapun itu, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada Randy Tamamilang yang berhasil menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan salah satu pemain voli terbaik di Indonesia dan dirinya itu bisa untuk membawa nama Indonesia di tingkat internasional melalui jalur voli. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang pertandingan yang dijalani oleh Randy Tamamilang bersama Ho Chi Minh City Police ketika kemarin mereka menang melawan Binh Duong? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Randy Tamamilang semakin meroket. Kita doakan agar Randy Tamamilang bisa membantu Ho Chi Minh City Police mendapatkan hasil terbaik di Vietnam League itu pada tahun ini. Dan juga kita mendoakan agar timnas Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini ketika kita sudah menjadi Raja Asia Tenggara, tapi juga timnas Indonesia bisa berbicara banyak, syukur-syukur mendapatkan prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.